Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang wanita yang sedang depresi sampai mencoba menabrakan diri bernama Lisa. Sebuah mobil pun melintas. Ia ternyata mengurungkan niatnya. Sang pemilik mobil yang melihatnya menawarkan tumpangan. Pemilik mobil ini bernama Adam. Di perjalanan keduanya mulai saling bercakap. Lisa ternyata depresi karena harus kehilangan putrinya. Sehari-hari ia bekerja di sebuah restoran dan untuk Adam sendiri ia mengatakan dirinya adalah seorang satpam. Karena bosan di perjalanan, Lisa mencoba menyalakan radio dan terdengar berita mengenai kasus orang-orang yang hilang diculik. Ciri-ciri pelakunya memiliki tato salib di tangan kanannya. Lisa yang melihat tangan Adam langsung sadar bahwa dialah pelakunya. Tak lama kemudian adegan berpindah. Lisa yang baru bangun dari pingsannya sudah berada di dalam sebuah kurungan besi dengan pakaian yang aneh dan gelang besi di tangannya. Ia mencoba mencari celah, namun kurungannya sangat kokoh. Saat sedang merenung, sebuah pintu lorong kecil terbuka. Karena penasaran, ia mencoba masuk. Namun saat ia sudah masuk merangkak ke sana, pintu di belakangnya kembali tertutup. Gelang di tangannya seketika menunjukkan waktu hitungan mundur. Lisa mencoba menelusuri terowongan, hanya saja tak kunjung habis. Dan terowongan ini dipenuhi dengan jebakan. Jebakan pertama hampir saja badannya gepeng terhimpit. Ia kemudian melanjutkan merangkak, tak lama kemudian ia menemukan mayat manusia dalam keadaan sudah membusuk. Saat sampai di ujung terowongan, terdapat besi penghalang dan tiba-tiba jamnya berubah ke warna merah. Sebuah ruangan muncul di bagian belakang terowongan. Ia segera merangkak ke belakang dan masuk ke dalamnya. Seluruh terowongan kemudian dipenuhi dengan semburan api. Untung saja ruangannya terlindungi dengan kaca. Ruang berlindungnya kemudian kembali lenyap dan menandakan ia harus kembali melanjutkan perjalanan. Lisa merasa ingin menyerah, namun kembali gelangnya menghitung mundur, menandakan akan ada hal buruk yang akan terjadi. Ia melanjutkan kembali merangkak dengan susah payah. Sampai di ujung lorong, ia hanya mendapati saluran air. Karena harus terus bergerak, ia mencoba menyelam ke dalam lubang, dan berhasil menemukan lanjutan terowongan di sisi lainnya. Baru saja ia menghela nafas habis berenang, tiba-tiba terowongannya langsung dipenuhi dengan air. Sebuah mayat pun ikut hanyut bersama air itu. Ia kembali harus berjuang mencari jalan, karena air telah memenuhi ruangan. Sekali lagi ia berhasil lolos. Lisa yang kelelahan mencoba melanjutkan merangkak, namun tubuhnya tak kuat lagi dan hampir pingsan. Namun, suara seseorang terdengar berada di ujung lorong. Ia langsung semangat untuk berusaha ke sana. Namun terowongan kembali memunculkan sebuah jebakan. Kali ini muncul sebuah kolam dengan air mendidih berwarna hijau, yang jika tersentuh dapat melumpuhkan segala hal. Ia mencoba merangkak dengan perlahan, namun saat di penghujung, tak sengaja kakinya terpeleset dan terkena cairan. Lututnya melepuh, namun ia mencoba menahan rasa sakitnya dan segera kembali merangkak demi menemukan sumber suara. Ia kemudian menemukan orang lain di ujung terowongan, namun keduanya terhalang oleh sebuah besi. Lisa kemudian mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengajak pria ini bekerja sama. Namun orang ini sudah mulai tak waras dan berteriak sembarangan. Kembali gelang keduanya memunculkan berwarna merah. Semburan api selanjutnya akan segera terjadi. Sebuah ruangan perlindungan kembali terbuka di antara mereka berdua, yang menyebabkan pertengkaran demi bertahan hidup. Lisa berhasil memojokkan lawannya. Kaca ruang perlindungan pun diturunkan dan mengakibatkan putusnya tangan lawannya. Saat ia memperhatikan tangan musuhnya, terdapat tato salib yang menandakan ia adalah Adam. Betapa kagetnya karena selama ini ia pikir Adamlah yang memasukkannya ke dalam perangkap. Semburan api kemudian membakar badan Adam hingga menjadi abu. Lisa sendiri kemudian pingsan. Saat ia terbangun, seekor alien dengan wujudnya hanya berupa kepala datang mengobati luka-lukanya, serta mengembalikan ingatannya. Ternyata malam itu Adam mencoba menikamnya. Bahkan Lisa sudah terluka parah. Saat berbaring di antara rumputan, sebuah cahaya muncul dari langit. Ternyata selama ini alien ini menyelamatkannya dari kematian. Setelah selesai disembuhkan, Lisa melihat potongan lengan Adam. Di bawah gelangnya terdapat tanda yang pasti bermakna akan sesuatu. Namun baru akan berpikir, kali ini sebuah jebakan kembali muncul dari depan. Sebuah kipas pemotong siap mencincang tubuhnya. Ia berusaha menghindar segera dengan merangkak ke belakang, hingga akhirnya ia berhasil menemukan celah di atasnya. Ia kembali merangkak, namun dari atasnya terdengar suara, dan ternyata dari belakang muncul mayat hidup. Kejar-kejaran terjadi di antara sempitnya lorong. Saat berhasil melewatinya,
Lisa sampai ke sebuah ruangan yang serba putih. Dinding-dindingnya kemudian penuh dengan memorinya dari bayi hingga kini. Dari scene ini terlihat bahwa putri Lisa mati akibat jatuh dari jendela apartemennya. Kelalaiannya dalam menjaga anak membuatnya sangat depresi selama ini. Namun kembali Lisa harus melarikan diri dari zombie yang mengincarnya. Gelangnya kembali berubah ke warna merah, menunjukkan sebentar lagi api akan disemburkan. Lisa melihat ujung lorong terdapat jalan keluar, namun harus melewati kawat duri. Dengan waktu yang sudah mepet, ia tetap memaksakan diri hingga badannya luka-luka, sedangkan zombie yang berada di belakangnya sudah masuk ke dalam tempat perlindungan. Jam menunjukkan waktu telah habis dan api disemburkan. Lisa selamat karena terowongan di bawahnya tiba-tiba terbuka. Dan saat ia terbangun, ia kembali ke ruangan asal pertama kali. Dengan darahnya sebelum pingsan, ia mencoba menulis simbol tadi di dinding. Sang alien kembali muncul dan mengobatinya. Akhirnya ia paham simbol yang berada di tangan Adam menunjukkan arah jalan keluar dari labirin terowongan ini. Setelah sembuh, ia kembali mengulang jalan yang sama, namun kali ini ia lebih percaya diri karena telah menghafalnya. Saat sampai di cairan hijau yang dapat memusnahkan segala hal, Lisa mencoba menggunakannya untuk membuka gelang yang berada di tangannya. Terlihat tanda di lengannya, ia yakin itulah petunjuk arahnya keluar. Setiap ia menemui dua jalur terowongan, ia akan mengikuti petunjuk di lengannya. Zombie yang tadi kembali muncul dan mengincarnya. Lisa nampaknya sudah lebih tenang untuk melewati rintangan. Zombie yang mengejarnya ternyata hanya mengincar gelangnya. Ia kemudian mengatur siasat melemparkan gelangnya di jalur yang berbeda. Ia kembali melanjutkan perjalanan, namun didapatinya sebuah ruangan yang seperti di dalam tubuh alien, penuh dengan dinding kulit dan darah. Mencoba mencari jalan lanjutannya, ia mendapati gelangnya dan zombie yang tadi mengejarnya. Lisa mencoba mengambilnya kembali, namun ia langsung dikejar. Bersamaan dengan gelang menyala warna merah, waktu habis menandakan sebentar lagi api akan ditembakkan. Lisa sendiri berhasil masuk ke ruangan kaca, sedangkan sang zombie berada di luar. Lisa yang sudah merasa aman meledek si zombie ini, namun api malah tak jadi ditembakkan. Lisa akhirnya didorong keluar dari ruang perlindungan. Ia kemudian menggunakan daya dorong ruangan untuk memecahkan kepala sang zombie. Ia kembali melanjutkan menuju ke arah lain, sampai ia mendapati jalan terbagi dua dan putrinya muncul di hadapannya. Mereka berdua saling berbincang. Putrinya mengajaknya ke arah di luar dari petunjuk di lengannya. Bagi dirinya ini adalah cobaan tersulit, karena harus kembali merasakan meninggalkan putrinya dan merasa bersalah. Satu rintangan lagi dan di ujung lorong ia bisa melihat cahaya dan kebebasan. Namun rintangan kali ini sangat beresiko. Ia mencoba melewati satu persatu pintu tajam dengan hati-hati. Namun di paling akhir, waktu buka tutup pintu ini sangat cepat dan akhirnya salah satu ujung kakinya terpotong. Sakitnya luar biasa, namun ia mencoba tetap semangat sampai ke ujung terowongan. Ternyata, di ujung terowongan itu hanyalah layar LCD dengan gambar awan. Ia hanya bisa bersedih dan tak memiliki tenaga lagi untuk bergerak. Kembali waktu menandakan terowongan akan dipenuhi api, Lisa sendiri hanya bisa pasrah menerima takdirnya. Tapi yang terjadi malah sebuah cahaya putih kembali muncul dan mengangkatnya hingga saat terbangun ia berada dalam kondisi bugar dan dipenuhi dengan pemandangan yang sangat mengejutkan. Seakan-akan ia berada di surga. Putrinya sendiri muncul dan menemaninya. Nampaknya Lisa direkrut oleh alien untuk tinggal di planetnya. Namun hanya mereka yang patuh dan dapat bertahan dari cobaan yang dapat menikmati keindahannya. Dengan begitu, film pun tamat.